Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Herman Sansevera. Nah, di video kali ini kita mau sharing ya, gimana sih caranya agar Sansevera itu tidak mengalami kelonyotan. Mau tahu tipsnya apa aja? Simak video yang sampai dengan selesai ya. Kita tanya ke Pak Herman ya teman-teman ya. Jadi yang apa sih yang mengakibatkan dia lonyot di bawah itu? Kenapa? Terus yang mengakibatkan dia lonyot di atas itu, atau bisa disebut dengan mati pucuk ya Pak biasanya ya? Kalau lonyot yang dari atas sama mati pucuk masih beda. Masih beda ya? Masih beda. Ya nanti ada perbedaan antara lonyot yang dari atas. Nah, ini contoh lonyot yang dari atas seperti ini. Ya, yuk nanti kita bahas lebih lanjutnya nih Pak ya. Iya. Untuk mempersingkat waktu, apa kita langsung ke sharingnya aja nih Pak ya? Ya, langsung ke sharing Ya, aja boleh. ya. Nah, ini teman-teman ya, ini yang ada nih ya di saya, yang contoh ini lonyot dari yang atas. Kalau yang ini kebetulan udah ama saya udah keburu ketahuan ya. Ini yang dari bawah. Saya ngambil contoh yang ini dulu ya teman-teman ya, yang dari atas ya lonyot. Nah biasanya kalau yang lonyot dari atas itu biasanya dia ya sama sih ya, bakteri, biasanya ada virus juga dari sini menyambar, cuman ini udah berhenti ya, dia udah berhenti. Nah, makanya dia lari langsung ke anak. Kalau yang biasa lonyot yang dari atas ini biasanya sama aja sih, dia sama aja dengan mati pucuk, biasa lari langsung ke anak gitu. Nah biasanya yang dia menyebabkan kalau yang dari atas ini ya tadi itu bakteri biasanya. Kalau dari media itu biasanya enggak, jarang kalau dari media, kalau dari atas. Tapi kalau yang dari bawah tiba-tiba yang seperti ini, kebanyakan dia yang dari medianya ya. Dari medianya, entah itu dia benar media yang udah lama, terus ke basah, terlalu basah. Karena kan jenis Sansevieria itu termasuk tanaman yang kering ya, jadi nggak butuh air banyak. Nah kadang ditaruh di dalam ruangan itu bisa mengakibatkan ibaratnya ya sama aja kelonyotan. Maksudnya gini loh, yang nggak dikeluar-keluarin di dalam aja, terus disiramin aja, nggak pernah dikeluar-keluarin, itu bisa dari situ. Kecuali kalau memang teman-teman rutin kayak seminggu sekali di apa, kenain sinar matahari di saat penyiraman seminggu sekali itu, terus medianya bagus, ke kontrol medianya baru lah ibaratnya medianya ya itu pasti sih aman gitu, aman. Jadi lebih, sebenarnya kata saya lebih aman masih yang kena sinar matahari ya, dia lebih aman gitu. Nah, cuman kan keistimewaannya tanaman lidah mertua itu kan dia bisa menyesuaikan kondisi kan Pak ya. Ya. Bisa disimpan di Di indoor dalam, ataupun iya. di outdoor ya, tergantung gimana dari penyiraman. Iya. Terus dari penyinaran matahari juga ya Pak ya. Iya. Jadi bukan mentang-mentang kita bilang tanaman ini bisa ditaruh di indoor, jadi dia nggak pernah kena sinar matahari nih. Itu. Kita taruhnya di dalam aja, itu juga sebenarnya nggak baik ya Pak ya. Iya, nggak baik. Iya. Sama aja kayak tanaman yang emang udah benar-benar indoor, dia tetap harus, dia kan namanya tanaman itu kan butuh berfotosintesis ya. Jadi harus dia kena sinar matahari ya, sama juga dengan manusia. Namanya juga tanaman ini makhluk hidup ya, sama dengan manusia yang di dalam aja. Ya walaupun dia bersih tapi dia pucat. Iya, Gitu, butuh ya. sinar matahari ya Pak ya. Ya, tetap harus butuh sinar matahari. Nah, biasanya kalau yang apa ya? Kalau yang tadi itu, ini yang seperti ini biasanya udah perhatikan media aja udah. Apalagi yang taruhnya sering di dalam ya, itu tiba-tiba pertama berawal dari titik doang. Berawal dari titik sini, titik, udah lama-lama dia akan merembet terus ya sini ke atas. Cuman ini emang udah keburu ke tangan ya. Itu udah saya potong udah 2 hari yang lalu, sekarang udah kering, palingan besok baru ditanam kembali lagi. Cuman kalau udah setelah kayak begini, teman-teman ditaruhnya di tempat yang adem dulu. Itu sekitar 2 minggu ditaruh tempat adem. Terus penyiramannya udah saat ditanam langsung aja siram. Setelah itu udah sekitar 2 minggu jangan disiram, biarin.
Oh iya Pak, jadi gini ya, intinya kalau untuk tanaman lidah mertua yang ditaruh di dalam ini kan, kalau dia mau mau lonyot batang juga biasanya kan dia udah ada gejalanya Pak ya, udah kelihatan ciri-cirinya ya, udah dari ketahuan dari daun biasanya. daunnya juga dia nggak Iya, seger, iya, terus daun. kayak emang biasanya dia kokoh gitu, kok dia agak kayak goyang Goyang, gitu, daunnya lemes Nah, ya. itu makanya harus sering kayak dikontrol Pak ya, sering Iya, dilihat. dikontrol. Kalau baru masih sedikit sih, masih kayak setitik, itu masih bisa diselamatin ya Pak ya. Iya, iya. Intinya tinggal ganti media aja, medianya poros, terus teman-temannya jangan terlalu basah. Iya. Cuman sih intinya gini ya, kalau untuk tanaman lidah mertua ya Pak ya, walaupun kita bilang ini dia nggak terlalu banyak air, kayak penyiramannya seminggu sekali, tapi kan kita harus lihat kondisinya juga ya Pak ya. Kondisinya ya di dalam. Nah, makanya kan sekarang udah ada ya yang alat ngukur kelembapan tanah gitu kan, kelembapan media. Nah, itu bisa teman-teman beli di toko-toko online, bisa kok, ada yang ngejual banyak. Nah, nanti apalagi yang di dalam itu dikondisikan. Misalnya contoh, kita kan ngasih sarannya selalu seminggu sekali ya. Nah, kan semua teman-teman kan yang tahu tuh kelembapan tanahnya. Kalau emang di sininya dia masih basah, ya usahain semprot di daun aja, semprot aja. Jadi biar kelihatan dia tambah cantik aja, segar gitu kan. Nah, ininya media ya kok masih basah. Kecuali kalau emang medianya bener emang udah kering, ya silakan disiram, dikeluarin biar sekalian kena matahari gitu, sinar matahari. Oh ya Pak, ini kan biasanya kan ada dua faktor nih Pak, yang kebanyakan yang udah ke kita, mereka itu jadi teman-teman kita itu untuk tanaman ini tuh antara kebanyakan siram sama kekurangan siram nih Pak, sampai kayak medianya tuh sampai kayak ngebul nih Pak, saking keringnya. Iya. Nah, itu juga kita mengkhawatirkan itu juga buat bisa kelonyot kan Pak ya, Iya, karena dia bisa. makan batang dia sendiri kan Iya. Pak ya. Ya bisa sama lonyot langsung dari bawah. Biasanya dia kalau udah akar udah kering banget, itu langsung dari bawah kalau kekurangan air ya. Jarang dia yang dari daun, jarang. Kalau kekeringan pasti langsung dari bawah tuh. Nah, berarti untuk menghindari kelonyotan itu tadi berarti yang Bapak bilang tadi yang perlu diperhatikan itu berarti medianya ya Pak ya. Iya. Medianya dibikin poros, juga Iya. jangan terlalu basah ya teman-teman ya. Iya. Kalau emang ditaruhnya di dalam ruangan, itu juga jangan ditaruh di dalam terus ya Pak ya. Ya, harus tetap dikeluarin seminggu sekali, harus tetap dikeluarin. Paling kalau jenis Sansevieria ya, itu boleh 2 minggu sekali juga nggak apa-apa dikeluarin. Cuman lebih baiknya seminggu sekali. Ya, Lebih nah kalau baik. emang teman-teman ada waktu lagi di rumah, emang lebih baik lagi kan kayak 3 hari atau 2 hari ya Ya. nggak apa-apa kalau emang nggak capek ya Pak ya. Kalau nggak capek, kadang kan ya cukup seminggu sekali lah, sekalian disiram gitu kan. Kalau emang medianya udah benar kering, poros, kadang kan ada yang medianya basah bener sampai udah seminggu disiram masih tetap itu justru bahaya. Lebih baik mending diganti medianya diganti yang baru, takutnya itu nggak poros terus, atau medianya udah lama. Kalau media udah lama itu kan, contoh kayak sekamnya aja kan, untuk air turun aja udah susah karena dia kan udah halus-halus kayak gitu, sekamnya udah lapuk sekamnya. Tapi kalau yang masih baru kan sekamnya juga masih bagus, masih air cepet turun itu. Makanya kayak jenis tanaman ya bukan Sansevieria aja sih ya. Makanya saya kan iniin ya paling cepatnya setengah tahun, paling lambatnya 8 bulan sekali itu ganti media. Total yang lama langsung dibuang. Oh ya Pak, ini kalau yang lonyot dari atas ini yang tadi Bapak bilang kan penyebabnya karena bakteri atau jamur iya, kan. iya. Itu berarti kan kita cara penanganannya itu berarti harus disemprot fungisida Iya, atau obat hama ya Pak iya, ya. tetap harus itu. Nah, itu kan caranya yang tadi kita basmi itu ya Pak ya, dengan fungisida dan hama kan ya. Sama kan kayak penyiraman dulu, habis disiram baru disemprot obat hama itu Iya, ya. iya. Itu kalau untuk menghindari itu tuh berapa ini kali Pak untuk Itu seminggu sekali, seminggu sekali. Ya, setiap siram ya langsung itu. Langsung makanya ya kadang-kadang kan juga yang lonyot ini nih kayak begini. Nah, kadang-kadang kan emang yang lonyot kayak seperti ini ya. Kadang-kadang kan ini emang bakteri namanya. Ini kan tanaman kadang ada yang bener-bener sehat, ada yang pas kondisinya lagi nggak sehat, pasti ada aja.
Yang lonyot daun ini kan dia bisa kelebihannya bisa tumbuh anak lagi yang di samping ya Pak ya. Iya. Nah kalau yang lonyot batang itu kan kita harus numbuhin akar dulu ya. Iya. Nah gitu. Nah kalau yang mati pucuk itu? Kalau mati pucuk itu dia ibaratnya sih bukan penyakit ya. Biasanya dikarenakan faktor udah tua induknya. Ini yang di dalam ini, nah itu mati pucuk ya. Tapi dia kagak mengakibatkan itu kebusukan. Ini walaupun daun 4 ini nanti nih dia bener-bener sampai habisnya, bener-bener dia udah nggak produksi lagi sampai daun ini habis. Oh. Sampai daun ini habis sudah. Jadi ini masih ada 4. Jadi ini 4 ini yang namanya mati pucuk ya. Ini kan induk 4 daun ya. Nah, ini bisa sekitar nyampe 4 tahun pun masih kuat. 4 daun begini. Berarti kalau yang udah mati pucuk ini yang udah kita andelin pasti anak ya Pak ya? Ya seperti ini tuh. Anak. Nah. Tuh mati pucuk, nggak apa-apa kalau mati pucuk, anak ambilin. Nah teman-teman, setahu kita juga ini tanaman lidah mertua ini sansevieria juga bisa sih ya. Kenapa sih dia bisa ditaruh di indoor? Karena tanaman ini punya banyak manfaat ya teman-teman ya. Iya, yang pertama itu dia bisa menyerap bau, menyerap racun, menyerap bau, terus radiasi, buat menyerap polusi akibat dari ini ya pemanasan global juga bisa ya teman-teman ya. Terus bisa buat ini juga penyerap asap rokok ya, di ruangan ya. Iya di ruangan. Pokoknya ya mungkin yang selain itu mungkin masih banyak kali ya manfaatnya, karena yang kita tahu kan cuman itu aja manfaatnya. Nah jadi tanaman ini selain mudah cara perawatannya bagi kita ya, unik. Terus juga menurut saya juga tanamannya emang bagus ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Udah cukup itu, yang penting intinya yang untuk yang pada di indoor, sama saya juga ada kan yang saya taruh di indoor ya, yaitu saya tetap saya keluarin seminggu sekali. Saya tetap jangan lupa di saat lagi siram, jangan lupa kayak kasih obat hama dan fungisida atau bakterisida ya, itu aja. Nah teman-teman, cukup sekian ya video yang kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.